Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di kelas Arabic Mapping, dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-27 Ramadan. Semoga kita bisa disampaikan menyelesaikan Ramadan ini dengan baik dan menjadi hamba yang muttaqin. Untuk selanjutnya mungkin biar lebih cepat karena ini udah terlambat 13 menit dari jadwal jam 6, saya serahkan langsung ke Ustadz Abdul Rahim. Monggo Ustadz, nanti silahkan sampai jam 7 kurang 5 mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin itu. Monggo Ustadz, saya serahkan. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, bagi hari ini kita melanjutkan lagi. Avantar, suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil. Oh ya. Alhamdulillah, gimana? Alhamdulillah, masih kecil ya? Sampun. Oh ya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama kembali melanjutkan agenda pembelajaran kita, yakni belajar menapaki kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan bahasa Arab sebagai kebutuhan kita seorang muslim dan pengemban dakwah Islam. Baik, seperti biasa saya akan share materi. Kali ini kita akan fokus pada atau dan huruf-hurufnya serta contoh-contohnya. Saya kira itu saja tema kita pagi hari ini. Saya share, mohon silakan untuk konsentrasi pada layar screen. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas satu tema di antara kelompok tawabi atau jabatan-jabatan kata yang dia sebagai pengikut. Jadi dia itu i'rabnya menyesuaikan jabatan kata sebelumnya yang ia ikuti. Yang kemarin kita membahas na'at atau sifat ya. Jadi ada dua istilah, ada na'at dan man'ut atau sifat mausuf. Itu dua istilah yang sama untuk objek yang sama. Nah, dengan beberapa contohnya ya. Kemarin sudah, sekarang kita lanjutkan. Poin yang kedua dari tawabi adalah atof ya. Atof dalam definisi atof itu dijelaskan isim pengikut yang antara tabi dan majbutnya disela-selai atau dihubungkan dengan huruf atof. Jadi poinnya untuk atof yang dimaksud di sini adalah atof nasak, yakni sebuah jabatan yang membutuhkan perangkat atau huruf atof ya. Makanya dalam kolom ini saya buat jeda ada harful atfi gitu ya. Jadi ada al-majbu, majbu itu kalau dalam konteks pembahasan atof itu nanti majbu'nya disebut ma'tuf alaih. Sedangkan tabi'nya atau pengikutnya disebut atof. Gitu ya. Baik, lebih jelasnya kita lihat masing-masing contoh di antara semua huruf-huruf atof. Nah, maka langkah yang paling awal untuk bisa kita familiar dengan atof berarti harus kenal huruf-huruf atof. Jadi huruf-huruf atof itu ada beberapa, misalnya waw, wa ya, kemudian summa ya. Sebentar. Oh, terputus.
Sebentar ya, ada kendala di screen. Di shoot, saya ulang. Yang pertama waw, summa, kemudian au, atau ya, kemudian hatta, hingga, lakin, tetapi, dan semuanya. Kalau dalam sajian di Arabic Mapping, saya sudah nyampaikan, itu saya masukkan di halaman 7 di skema macam-macam huruf. Yang kemarin saya berikan contoh irama untuk kita cepat menghafalnya. Huruful atfi, huruf-huruf atau adalah wafa summa am au hatta lakin labal, gitu ya. Nah, yang pertama wah, ya, wah itu artinya dan, fungsinya limutlaqil jami. Limutlaqil jami itu antara hukum majbu dan hukum tabi itu menyatu. Hukum informasinya ya, hukum penetapan atau peniadaannya. Sebagai contoh, sholat Muhammadun, contohnya kalau bahasa Indonesianya Muhammad dan Ibrahim sholat di masjid atau telah sholat di masjid. Bahasa Arabnya sholat Muhammadun wa Ibrahimu bil masjid. Sholat, telah sholat Muhammadun, Muhammad, wa Ibrahimu, dan Ibrahim fil masjid, di masjid. Kata Ibrahim ini adalah atof, ya, atof, dan karena atof dia mengikuti i'rabnya Muhammadun, ya. Sementara jabatan Muhammad ini adalah fa'il dari kata kerja sholat, biar mati ya. Fa'il, karena fa'il dia harus rofa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Sedangkan Ibrahim ini juga harus rofa karena naat, atof, karena dia di sela-sela huruf atof waw yang artinya dan. Hanya saja untuk Ibrahim dia masuk kategori isim ghairu munsharif, tidak boleh menerima tanwin karena ia adalah nama orang ajam, ya, non Arab. Ibrahim ini bukan berakar dari bahasa Arab, maka dia tidak menerima tanwin. Jadi ungkapannya menjadi sholla Muhammadun wa Ibrahimu fil masjid. Ini atof. Oke. Ini huruf yang pertama dari huruf atof. Yang kedua adalah fa, ya. Nah, cuma di situ nggak bisa saya jeda kolomnya ya untuk memisahkan karena fa-nya dia harus bergandeng dengan alif ta'rif, ya. Ini ya. Fa-nya saya kasih warna hijau. Oke. Ini kharaja minal fasli al ustadu fattalamidu, ya, guru keluar dari kelas, kemudian para siswa. Kharaja minal fasli al ustadu. Coba di sini ada kata kharaja. Kharaja fi'il madi yang artinya telah keluar. Kharaja telah keluar minal fasli dari kelas al ustadu, ustad. Ya, jadi ustadz ini sebagai fa'il atau subjek, seperti yang pernah saya katakan atau saya jelaskan bahwa jabatan fa'il itu adalah jabatan yang dia sebenarnya menjawab atas pertanyaan siapa, ya, siapa dari sebuah pekerjaan. Misalnya ini kan kharaja telah keluar, siapa yang telah keluar. Nah, al ustadu, ustad. Oke, ini contoh fa'il yang dijeda oleh jar majrur, ya. Tidak selamanya fa'il itu bersusulan atau berhimpitan dengan fi'ilnya atau dengan kata kerjanya. Pada contoh kedua ini di mana posisi ustadz yang sebagai fa'il dijeda dengan huruf jar, ya. Kharaja minal fasli al ustadu fattalami. Telah keluar dari kelas, kemudian para siswa. Ini fa-nya kemudian. Oke, itu untuk huruf atof yang kedua. Huruf atof yang ketiga adalah summa, ya, summa ada tasydidnya, ya. Misalnya para nabi masuk surga, kemudian orang-orang beriman, ya. Dakhalal jannata al-anbiya. Coba perhatikan di sini ada kata kerja dakhala, ya. Sedangkan al-jannata ini menjadi objek atau maf'ul, ya. Maf'ul bi, ya. Kalau maf'ul bi harus mansub atau nasab, ya.
Dakhala al-jannata, siapa yang masuk surga? Al-anbiya, para nabi. Ya, para nabi. Maka al-anbiya'u karena kedudukannya sebagai fa'il, maka harus rofa. Rofanya menggunakan dhammah karena al-anbiya'u jamak taksir ya, jamak taksir dari isim mufrad nabiyun ya, nabiyun anbiya. Ya, oke, tidak boleh ditanwin karena ada al. Kemudian summa, kemudian al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Jadi kata al-mu'minun ini menjadi atof ya. Atof ya. Karena mengikuti terhadap maktuf alainya al-anbiya ya. Tadi al-anbiya itu dibaca rofa, maka al-mu'minuna harus dibaca rofa. Maka tanda rofanya menggunakan wawu karena ia adalah jamak mudzakkar salim ya. Masih ingat kan jamak mudzakkar salim? I'rab jamak mudzakkar salim. Rofanya tanda wawu. Contohnya mu'minuna. Nasabnya tanda ya. Contohnya mu'minina. Jernya tanda ya, contohnya mukminina. Nah, mukminuna jamak mudzakkar salim dalam posisi rofa karena jadi atof dari matuf alaih al-anbiya. Gitu. Berikut huruf setelahnya adalah am ya. Am ini artinya atau ya. Atau ya. Oke, contohnya misalnya pernyataannya, apakah buku atau pena yang kamu beli besok? Ya. Misalnya ini harus ada gotannya ya untuk menunjukkan kata besok ya. Oke, saya tambah dulu. Godan.